Kayaknya ada lampu menyala. Rena, halo. Oh ya Mbak. Ya, maaf. Mungkin agendanya hari ini terkait Mbak Erin bisa dijelaskan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlina dan juga rekan saya Stefania Busia, kami hadir ke sini. ya. Kami datang ke sini untuk memenuhi panggilan. Kebetulan memang keadaan kondisi klien kami memang kurang memungkinkan untuk memberikan statement dari ya karena kurang sehat juga, karena sudah dari pagi juga. Dari yang sudah dipertanyakan oleh penyidik, yaitu ada sekitar 22 pertanyaan. Lalu bisa dibantu? Dari BAP yang tadi kami sudah ini dampingi juga ya, ada alat bukti yang kami serahkan juga, yaitu berupa satu decoder rekaman CCTV ya, yang dimana sudah kami pelajari sebelumnya alat bukti tersebut, dan tidak adanya tindakan dugaan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Udah fix ya, nggak ada benar-benar kalau melalui decoder yang kami serahkan itu tidak ada. Tapi nanti kita serahkan ke penyidik ya untuk mereka tindak lanjuti lagi. Untuk bukti sendiri yang tadi diserahkan mungkin apa aja, mungkin selain decoder ataupun CCTV mungkin? Alat buktinya itu mungkin salah satunya termasuk alat decoder CCTV. Adakah foto atau apa? Iya, WhatsApp ada, tapi nanti mungkin di berikutnya nanti akan kami buka. Oke, mungkin tadi garis besarnya sendiri pertanyaan ini seputar apa sih mungkin yang ditanyakan? Oke, kebenaran ya bahwa adegan-adegan atau ucapan dari mantan ART itu bahwa ada kalimat mencekik ya, mencakar dan menodongkan pisau itu kan dapat dilihat secara rinci dan jelas dalam CCTV tersebut. Yang kita berikan bukan hanya CCTV tapi decodernya. Jadi benar-benar keaslian dari suatu CCTV itu memang harus berupa decoder ya. Bahkan pertanyaan itu pun tidak masuk ke dalam pertanyaan tadi, di 22 pertanyaan tadi. Tidak masuk. Atas laporan dari Iya, betul. mantan apa sih tadi di atas yang Mbak Erin panjangnya apa? Yang pasti klien kami tidak melakukan tindakan tersebut yang dituduhkan oleh pihak saya. Ya. Jadi kita menjelaskan secara kronologi dari awal mantan ART itu datang ke rumah, lalu dari hari demi hari kinerjanya semuanya. Jadi kita menjelaskan secara lebih terinci. Makanya kenapa klien kami itu agak kelelahan karena memang sudah agak lama ya proses ini berlangsung dari tadi siang. Berarti Mbak Erin sendiri hari ini memang lagi kurang sehat makanya. Betul. Benar. Betul. Memang banyak hal-hal yang mungkin ada beberapa hal yang mengurangi kesehatannya kan pasti. Atau mengeluh gak sih, atau lagi pusing atau benar-benar lelah sama kasus ini atau gimana? Kalau lelah sih, kalau secara fisik sih enggak ya, cuman mungkin capek sama tadi kondisi hari ini ya, lelah. Dari pagi memang ada aktivitas. Betul. Kalau CCTV-nya ada beberapa CCTV yang diserahkan. Oke, untuk penjelasan CCTV itu kebetulan di rumah itu sangat banyak. Ya, kurang lebih ada 12 CCTV. Jadi semua terperinci apa yang dilakukan oleh mantan ART itu di rumah dengan keadaan-keadaan yang diduga memang merokok di dalam rumah, walaupun itu di daerah-daerah yang sulit ditemukan CCTV-nya, tapi pasti akan terlihat gitu dengan jelas bahwa memang ART itu juga memang merokok. Gitu. Jadi akan terlihat kita tidak membangun narasi, tetapi memang fakta yang membuktikan dari rekaman decoder ini. Tidak, kalau yang kita serahkan itu satu induk recorder yang mencakup semua CCTV di dalam rumah. Jadi udah selama berapa hari gitu, satu Mbak bulan. tadi ketemu Mbak Erin di jalan, enggak memberikan statement, ada apa Mbak? Kenapa Mbak? Ya karena udah capek ya kondisi beliau hari ini. Artinya tadi emang total berapa jam sih, mungkin berapa pertanyaan? 22 pertanyaan. 22 pertanyaan. Tadi di atas ada penyidik menanyakan soal perlakuan tindakan kekerasan, ada dan jawabannya apa dari pihak? Yang pasti klien kami membantah tuduhan kekerasan itu tidak
tapi yang pasti klien kami membantah tuduhan kekerasan itu. Dan yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya berbalik. Malah klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terlihat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi. Dan klien kami menolak saat itu. Nah, itu akan menjadi ini kami ya, titik berat kami ya dalam laporan ini, bahwa justru klien kami lah yang di sini secara paksa ditarik, dan itu masuk sih ke dalam penganiayaan juga ya. Dan kami akan lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu, karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Jadi itu ditarik secara paksa gitu. Mungkin kan kemarin kan seperti ini jadi sorotan DPR juga, apa itu mungkin hal itu yang membuat Mbak Erin agak sedikit calm down, lebih nggak mau ngomong atau gimana mungkin? Karena memang klien kami tidak melakukan ya tindakan tersebut. Jadi analoginya jika memang ada terjadi kekerasan tersebut, si korban ini kan pasti akan pemeriksaan ke UGD, ke rumah sakit gitu kan. Harusnya seperti itu secara naturalnya. Dan secara spontan pasti dia menunjukkan mukanya setelah kejadian. Sekarang teman-teman media bisa lihat apakah mantan ART itu keadaannya baik-baik saja atau masih sehat walafiat, atau keadaannya itu luka parah. Kan kita semua masih bisa menilai ya kebenarannya itu. Jangan sampai mengandung ada suatu asumsi yang sebenarnya itu akan menjerat balik sendiri untuk mantan ART itu. Nah, tapi penganiayaan kan harus orang ada di rumah sakit atau segala macam gitu. Iya betul. Tadi kan Mbak Ya bilang Hera sendiri nggak terluka parah. Apakah penganiayaan itu harus si korban ada di rumah sakit, luka-luka segala macam? Begini Mbak, jadi framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat kejam. Nah, dari bukti dekorder itu semua terlihat jelas bahwa kinerja dari saudari Hera ini juga yang kurang baik, kurang benar. Tapi apa visi dan misinya dia ini harus menaikkan di media. Sedangkan hal-hal yang seperti itu kan harusnya bisa secara kekeluargaan gitu. Mbak, oke, ini kan laporan daerah terkait dengan hal ini, tanggapan dari Mbak. kita tetap ikutin proses hukum yang berjalan ya. Kita selalu kooperatif. Jadi selalu kita dampingi untuk proses hukum, dan kita juga mengepentingkan hak hukum klien kami. Kan kemarin juga ada buat laporan yang Mbak Erin. Betul. Itu kapan akan dipanggil pelapor? Untuk klarifikasi nanti mungkin nanti akan kami infokan. Sejauh ini belum ada sih panggilan dari Belum, nanti sejauh ini belum ada. Ini kan kemarin lagi ramai perihal tentang adanya statement Hera yang bilang bahwa semuanya dirampas oleh Mbak Erin gitu. Mungkin apakah tadi di dalam sudah ditanyakan hal tersebut atau bagaimana? Iya. Luruskan sedikit. Iya, memang kami ada pertanyaan mengarah ke hal tersebut ya. Tapi kan tindakan itu ada pemicunya gitu. Karena awal itu Ibu Erin menerima link dari FB Pro-nya saudari Hera yang memuat isi konten hal-hal pribadi di rumah Ibu Erin. Lalu temannya menyampaikan itu ke Ibu Erin, dan Ibu Erin membuka, spontan Ibu Erin merasa dia mengeksploitasi hal yang sifatnya privasi di rumah. Seisi rumah, Nah, di foto-foto, lalu itu diupload ke dalam FB Pro. FB Pro. Kita semua tahu FB Pro itu pasti akan mendapatkan benefit uang ya. Sedangkan hal tersebut seharusnya itu seyogyanya sih harusnya si Hera ini harusnya meminta izin dulu gitu. Jadi wajar ketika seorang majikan marah dong. Betul. Dan bukan merampas tapi memberitahu. Tidak ada niat Iya. jahat yang merampas handphone itu. Tapi Bu Erin ini hanya Menegur. ini melindungi Iya. privasinya. Iya. Jadi dia meminta handphone itu, sini saya pegang dulu handphonenya gitu, supaya dia melindungi privasi rumahnya gitu. Dia nggak mau dieksploitasi rumahnya. Dan menegur punnya juga baik-baik. Iya. Jadi itu tidak benar juga kalau dalam RDP dia menjelaskan bahwa seakan-akan tuh klien kami tuh zolim sekali gitu.
perlu ditambahkan juga mengenai handphone untuk disita lah dan lain-lain. Klien kami tidak pernah menyita handphone beliau gitu. Tapi keadaannya di sana pada saat itu malam hari memang beliaunya yang pergi dari rumah. Jadi belum sempat untuk mengambil barang-barang. iya, mengambil barang-barang izin untuk juga untuk mengambilkan. keluar. Betul. Langsung aja keluar. Ya, jadi seperti itu memang. Jadi yang berkembang di sana itu memang beda dari apa yang ada di dalam. Mbak, ini kan baru ada informasi baru kalau ternyata konten itu diunggah di FB Pro ya. Betul. Kita baru kemarin tuh kayak tahu Facebook aja ya. Iya. Udah ada belum sih informasi kan apa FB Pro itu ada keuntungan, daya segala macam. Pasti. Jadi setiap kita mengupload apapun itu pasti kan Konten. ada benefit ya. Benefit yaitu mungkin ada uang di dalam Keuntungannya. keuntungannya itu kan ada dari tiap foto ataupun video yang udah pernah. Apalagi kan yang di konten ini kan public figure. Udah tahu ini tahunya kapan pas diunggah ternyata di FB Pro sendiri. Ya, kami tahu Kami pelajari dari hasil kasus yang telusuran dari media sosial. Kami udah dapetin beberapa bukti dan kami pelajari, ternyata dia mengunggahnya di FB Pro. Terus ada dugaan pelanggaran privasi, ada juga kayak Pasti, Betul. pasti. Pasti. kita kan dulu juga Pasti. Pasti. Kami akan membela hak hukum klien kami. terkait FB Pro sendiri udah ada komunikasi belum dari apa namanya mbak pengacara sama pihak Hera sendiri kayak kenapa dia diupload di FB Pro segala macamnya. Nampaknya memang proses hukum kan sedang berjalan ya. Jadi kita hargai aja dulu proses hukum. Semoga kebenaran pasti akan juga terungkap dengan sendirinya. Oke. Mungkin satu Kak, ini kan bisa baru kebuka di FB Pro. Apakah ini nantinya akan kita lanjutkan sebagai kata tadi juga Kak ya? Sudah disampaikan. Sudah disampaikan tadi dalam BAP. Tapi untuk FB Pro ini kakaknya ngelihat dari hasil uploadan atau sempat membuka dashboardnya si Herawati dari Tidak, ponselnya? Hasil membuka dari uploadan. Uploadannya aja ya, berarti dia postingannya aja ya, bukan dari dashboardnya Herawati. Tapi udah kelihatan belum sih mungkin keuntungan yang dia dapatkan dari FB Belum, Nah, belum, itu. sama sekali belum. Tapi ini balik lagi ya, kita kalau kerja pun apapun tidak boleh seperti itu. Gitu. Jadi ada banyak hal yang sepertinya mengandung fitnah di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Itu namanya. Oh, Stefania Gusia, Adlina Malia. Farha Maharani. Tapi kami siapa namanya? Aja. baik Oh boleh. Rena. Salah.